Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Bacaan dari Injil Matius bab 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, suatu ketika seorang anak mendapat hadiah Natal berupa sebuah sepeda. Ia selalu mengendarai sepeda tersebut setiap hari. Suatu hari, ia melihat seorang pria menaruh sepedanya ke dalam mobil. Ia berteriak, tetapi si pria tersebut segera melarikan mobilnya dengan cepat. Si anak ternyata punya iman yang kuat. Dia mengampuni pencuri tersebut dan dia ingin agar si pencuri tersebut tahu bahwa ia telah mengampuninya. Jadi keesokan harinya ia meminta ibunya untuk membuat sebuah poster besar. Poster tersebut ditopang dengan kayu dan diletakkan pada pekarangan depan dengan tulisan, "Kepada orang yang mengambil sepedaku, kau sungguh menyakiti perasaanku ketika kau mengambil sepedaku. Tetapi aku seorang Kristen, dan karena Tuhan Yesus mengampuni aku, maka aku mengampuni engkau." Keesokan harinya saat ayah si anak tersebut mau berangkat kerja, di depan pekarangannya terlihat sepeda anaknya telah dikembalikan dan dilengkapi dengan pegangan yang baru, serta di depannya ada sebuah keranjang baru juga. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini ada banyak orang yang hatinya sedang terluka dan kecewa. Juga banyak orang yang saat ini tanpa sadar sedang dan telah melukai orang lain. Dampak dari orang yang hatinya terluka adalah bicaranya menjadi kasar, rajin membicarakan kejelekan orang lain, mudah tersinggung, kehilangan sukacita, tidak gairah makan, menyendiri, memakai narkoba, minuman keras, seks bebas, mabuk, judi, bahkan menjadi depresi dan bunuh diri. Jika luka hati dibiarkan menguasai diri kita, maka dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti kanker hati, paru-paru, jantung, migrain, mah, asma, dan sebagainya. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat seperti itu yang paling dibutuhkan adalah Tuhan. Tuhanlah yang mampu mengobati hati yang terluka. Supaya Tuhan dapat bekerja memperbaiki hati yang luka, hanya ada satu hal yang dapat kita lakukan, yaitu mengampuni. Saat kita mulai berdoa dan melepaskan pengampunan, saat itulah Tuhan mulai memperbaiki hati kita yang terluka. Yesus sudah mau mati untuk menebus dan mengampuni kita. Karena itu, Yesus juga mengajak kita untuk berbuat yang sama pada orang lain. Dunia menganggap hina orang yang mau mengampuni seseorang yang telah menyakiti hati kita. Tetapi di mata Tuhan, kita adalah pribadi yang mulia karena mau melakukan perintahnya. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, saat ini sukacitamu terhilang dalam hatiku. Ada banyak luka yang menjamur di hatiku. Ada banyak kusta yang menjangkiti di hatiku. Ada banyak kuman yang menggerogoti hatiku. Ada banyak orang yang tidak nyaman lagi bila dekat dengan aku karena perubahan sikap akibat luka di hatiku. Tidak ada orang yang dapat memulihkan keadaanku saat ini. Kini aku datang padamu. Engkaulah sang montir yang agung yang dapat memperbaiki kerusakan di hatiku. Kuserahkan hatiku yang rusak ini padamu Yesus, untuk Engkau perbaiki kembali. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.